Selamat datang kembali dalam CNBC Indonesia Top Moment Festival 2026. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih masih tetap bersemangat untuk hadir dan memberikan good influence juga untuk para perempuan Indonesia dimanapun kalian berada. Memimpin dengan hati dan visi tercermin dari para perempuan hebat yang memimpin dengan strategi sekaligus empati dan tujuan yang jelas dari kebijakan publik hingga dunia korporasi. Para sosok berikut ini membuktikan bahwa keputusan terbaik tidak hanya berorientasi pada hasil saja, tapi juga pada nilai, keberlanjutan, dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Langsung saja untuk memimpin sesi kedua, A Celebrations Powerful Women, Strong Economy, kita akan menghadirkan Inspiration Talk Show kedua yang akan dipandu oleh rekan saya, Syafinas Nasyar. Berikan tepuk tangan. Thank you, Maria. Iya, selamat sore menjelang malam. Kami masih dalam acara Top Moment Fest 2026 dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Top Moment Fest 2026 di CNBC Indonesia. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Maria, memimpin dengan hati dan visi. Ini tercermin dari para perempuan hebat yang memimpin dengan strategi sekaligus empati dan juga tujuan yang jelas. Dari kebijakan publik hingga dunia korporasi, para sosok berikut ini membuktikan bahwa keputusan terbaik tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada nilai, keberlanjutan dan juga kebermanfaatan bagi banyak orang. Dan saya juga akan mengundang sejumlah narasumber saya pada malam hari ini. Langsung saja saya akan memanggil Ibu Diah Roro, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya akan mengundang Ibu Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI untuk bisa masuk. Selanjutnya Ibu Raisya Syarfuan, Direktur Utama PT Sarinah untuk bisa maju ke depan. Narasumber berikutnya adalah Ibu Tribuana Tunggadewi, Direktur Human Capital PT Pegadaian untuk bisa maju ke depan. Dan yang selanjutnya adalah Ibu Rista Katrini Manurung, Direktur Hukum dan Kepatuhan AIA untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan. Baik, ini dia sesi kedua hari ini memimpin dengan hati dan visi. Langsung saja kita akan mulai sesi diskusi dari, saya mau dari Ibu Diah Roro dulu. Jadi Ibu Diah Roro kan tahun lalu juga sempat hadir di Top Moment Fest 2026. Dan tema kita di sesi kedua hari ini adalah memimpin dengan hati dan visi. Saya mau berikan pertanyaan ini ke seluruh narasumber, tapi saya mulai dari Ibu Diah Roro terlebih dahulu sebagai pembuka. Bagaimana Bu Diah Roro mendefinisikan memimpin dengan hati dan visi dalam konteks kebijakan publik khususnya di sektor perdagangan? Silahkan Bu Diah Roro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Itu pertanyaan yang sangat amat penting ya. Jadi kalau misalnya ada yang pernah baca buku namanya Find Your Why atau Know Your Why, by Simon Sinek, itu salah satu hal yang saya pelajari adalah bahwa dalam menjalani sebuah amanah, apapun amanahnya, kita harus mengetahui purpose di balik itu semua. Kita harus mengetahui makna dari amanah yang sedang dijalankan. Dan sejak saya dulu di DPR juga hingga saat ini sebagai Wakil Menteri, saya selalu memulai hari saya dengan mengingatkan ke diri saya sendiri, kenapa sih saya berada di sini gitu? Dengan amanah yang diberikan, what kind of difference am I trying to make? Dan yang terpenting adalah saya ingin dan sudah meniatkan di dalam diri saya sendiri bahwasanya apapun yang saya lakukan harus bermanfaat untuk orang lain dan berdampak positif untuk masyarakat maupun lingkungan saya. Dan terkadang ketika kita dihadapi dengan berbagai macam tantangan dan masalah, tentunya pasti kita semua mengalami tantangan-tantangan tersendiri. Tetapi ketika kita kembali lagi ke sense of purpose dan sense of why-nya, kita menjadi lebih semangat lagi gitu. Kita lebih semangat dalam menjalani keseharian dan tentunya relevansinya terhadap amanah saat ini sebagai Wakil Menteri Perdagangan yang
terutama kami melihat bahwa sektor UMKM ini berkontribusi cukup besar terhadap PDB kita, sekitar 60%. Lalu kemudian yang bergerak di bidang UMKM ternyata 64% sendiri Wanita, perempuan, ya. wanita. Nah maka kami di Kementerian Perdagangan berupaya untuk membantu memfasilitasi para pelaku usaha agar mereka bisa menemukan pasar sesuai dengan keinginan. Baik itu pasar di dalam negeri, kita kerjasama entah itu dengan e-commerce, dengan retail modern, maupun pasar luar negeri begitu. Dan ini salah satu pilar kami di Kementerian Perdagangan. Kalau tahun ini kebetulan kita ganti slogannya, tadinya UMKM bisa ekspor, sekarang dari lokal ke global. Sehingga kita bisa memanfaatkan beberapa jaringan yang kita miliki di 33 negara, sehingga pemasaran itu bisa berjalan secara efektif begitu. Jadi changing the lives of many melalui program-program seperti inilah yang mengingatkan saya bahwa saya berada di sini untuk membantu mereka begitu. Bu, tapi kan tadi Ibu menyebutkan bahwa tidak bisa dipungkiri kalau akan selalu ada tantangan ya Bu Roro. Nah bagaimana Ibu akhirnya menavigasi pendekatan empati dan kebutuhan untuk tetap tegas di tengah segala tantangan tetapi ada keharusan untuk tetap mengambil kebijakan. Silakan. Pada prinsipnya penting sekali ya untuk kita, maksudnya sebagai perempuan yang terkadang kita juga perasa gitu ya, kita mempunyai empati terhadap sebuah situasi, ini bisa menjadi sebuah kekuatan sebetulnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan kembali lagi sebetulnya itu berkaitan juga dengan sense of purpose yang tadi saya sampaikan di awal. Dengan empati kita kembali lagi ke niat kita dari awal itu ingin melakukan apa, sehingga dalam merumuskan sebuah kebijakan kita betul-betul mendorong sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, entah itu pelaku usaha, entah itu baik perempuan maupun laki-laki, kan seperti itu. Dan saya bersama Pak Menteri tentunya kembali lagi bagaimana dengan kita berbagai avenue yang kita miliki bisa berdiskusi secara langsung dengan para pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual gitu ya. Dan peran Kemendak untuk membantu memfasilitasi dan menciptakan bridging the gap sehingga mereka merasa berdaya baik sebagai perempuan atau laki-laki sebagai manusia dan mereka juga merasa bersemangat gitu untuk kemudian mengembangkan sebuah produk hingga produknya bisa dijual dengan optimal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi leading with your heart is important in a lot of ways dan ketika kita menggunakannya untuk hal yang positif pasti dampaknya juga akan positif untuk masyarakat. Dan dampaknya juga akan terasa sampai hati. Memimpin dengan hati akan sampai ke hati. Betul ya Ibu ya. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk Ibu Roro. Saya ingin ke Bu Kristi, Bu Stella Kristi. Bu Stella ini kalau saya nonton videonya selalu dengan ide-idenya yang unik, ide-idenya yang menarik, tapi tetap mudah dicerna gitu. Nah saya ingin tahu bagaimana Ibu Stella juga memaknai memimpin dengan hati dan visi. Karena Ibu kan lumayan dari akademik lalu ke pemerintah gitu. Apakah ada kesulitan dalam memimpin? Silahkan. Saya menerjemahkan dengan hati artinya bisa mempunyai kejelian dan kenalaran untuk melihat problem-problem yang ada di sekitarnya dengan jeli. Dan visi artinya bisa memikirkan penyelesaian masalah-masalah tersebut secara menyeluruh dan struktural. Saya ingin memberikan contoh nyata yang terjadi di kementerian saya. Waktu itu awal saya masuk di tahun 2024 di bulan November, saya melihat ada box-box, kardus-kardus di kementerian. Lalu saya tanya, ini kardus apa? Lalu rekan di kementerian kasih tahu, Bu, ini kardus berkas-berkas tugas belajar. Apa itu tugas belajar saya tanya. Tugas belajar ini orang-orang dosen-dosen kita yang bahkan sudah melanjutkan ke tingkat S2 atau S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Sewaktu masih menjabat sebagai dosen tetapi mengambil seperti cuti untuk bisa melanjutkan S2 atau S3-nya.
Nah, yang menjadi masalahnya agar mereka sudah selesai nih PhD-nya. Tetapi karena mereka juga harus ada izin resmi dari kementerian, kalau izin resmi itu belum diberikan, itu PhD-nya tidak akan atau masternya tidak akan diakui. Kalau itu tidak diakui itu berdampak kepada gajinya. Karena sebagai ASN tentu saja tingkatan gelar yang dimiliki itu berpengaruh langsung terhadap gaji dan tunjangan. Kardus-kardus itu sudah sejak kapan saya tanya? Wah ada berapa? Sekitar 8 ribuan. 8 ribuan yang masih belum mendapatkan izin resmi dari Kemendikbud Ristek sebelumnya untuk tubelnya, sehingga walaupun mereka sudah punya PhD seolah-olah di mata negara mereka tidak punya PhD itu dan itu tidak tercermin di dalam ininya. Itu bisa melihat dengan hati. Tetapi tidak cukup merasa aduh kasihan sekali, nggak bagus sekali, sedih sekali. Tidak cukup di situ. Kita harus mempunyai visi bagaimana kita selesaikan masalah ini secara struktural. Saya mengajak rekan-rekan di kementerian belajar dari mereka apa sebenarnya kendala nomor utama. Ternyata setelah kita pelajari kendala nomor utamanya itu tidaklah rumit, tetapi harus ada kemauan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita bersama-sama membuatkan peraturan ini keputusan menteri agar dan kita ajukan kepada Pak Menteri waktu itu dan agar ini bisa berjalan. Kita juga membuatkan portal website yang memudahkan semua yang masalahnya sudah berlarut-larut itu bisa memasukkan dengan mudah. Dan tadinya pada awalnya diharuskan setiap orang yang tubelnya masih belum diakui itu memasukkan sekitar 20 berkas. Lalu begitu saya tanya kenapa harus perlu 20 berkas? Ada jawaban, ya kita supaya jaga-jaga saja Bu. Tapi kalau kita jaga-jaga, orang yang harus memasukkan itu kan pasti butuh effort, ya, lama lagi. Gak tidur Iya, segala nggak tidur. macam. Dan bahkan untuk yang mereview dari kementerian sendiri itu juga lebih lama lagi. Betul. Akhirnya kita rembukan bersama, kita bisa kurangi akhirnya cuma dibutuhkan sekitar 5 berkas. Itulah yang kita maksudkan, kita harus mempunyai visi. Dan kita berikan waktu agar yang kita namanya berikan kebijakan akselerasi tubel. Itu salah satu contoh nyata saya rasa dari yang kita lihat kardus-kardus itu sampai selesai lah kardus-kardus itu dengan visi kita selesaikan masalahnya secara struktural yang peraturan yang kita buat, portal website yang kita buat itu akan berkelanjutan. Sehingga jangan sampai kita membuat penyelesaian masalah itu hanya berdasarkan yang saya senangnya sebutnya Band-Aid Band-Aid solution. Artinya kita cuma pakai plaster. Luka di situ cuma dikasih plaster. Kalau kita menyelesaikan masalah cuma pakai plaster, nanti luka lagi. Itu harus disembuhkan dari dalam. Itu yang kita buat. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Bu Kristi. Bu, tapi saya pengen juga tahu, kalau kita berbicara tentang tantangan ya Bu Stella, tadi kan tantangan mungkin dari regulasi gitu, maksudnya yang berkelit-kelit akhirnya dengan visi yang baik itu bisa dipersingkat. Tapi kalau kita lihat dari perspektif perempuan, di sistem pendidikan saat ini, kira-kira mindset apa agar lebih banyak perempuan bisa masuk ke sektor sains dan teknologi? Karena sepertinya mindset di perempuan saat ini melihat sektor tersebut, sains dan teknologi, ini masih male dominated. Masih ya perempuan gak percaya diri untuk bisa voice their opinion gitu. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Mungkin kita bisa ke data yang menarik. Kalau saya tanya kepada para hadirin yang ada di sini, negara mana yang punya STEM wanita di perguruan tinggi itu paling banyak? Mau tebak? Negara mana yang wanita di STEM-nya itu paling tinggi persentasinya waktu berkuliah? Ada yang mau tebak? Di Asia? Enggak, di seluruh dunia. Oh, di Negara seluruh mana dunia. yang paling tinggi persentasi wanita STEM-nya? Oke. Biasanya mungkin kalau menebak mungkin seperti negara apa? Swedia, Amerika Serikat, Eropa. China? Hah? China? Bukan. Bukan. Tahukah Anda jawabannya adalah United Arab Emirates. 32,14%
dari pendidikan tingginya, STEM-nya adalah wanita. Ini kan berarti mungkin pada kaget bahwa negara muslim yang mungkin kita pikirannya pasti kalau wanita STEM itu mungkin di negara-negara barat, tapi ternyata tidak demikian. Ini adalah suatu bukti nyata bahwa semuanya itu memang tergantung dari sistem dan juga dari persepsi kebudayaan. Yang kedua yang ingin saya berikan kepada para pemirsa, para hadirin di sini adalah, tahukah Anda, walaupun di hati inginnya bilang wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki itu sama pintarnya, pasti banyak yang tetap merasa bahwa laki-laki itu lebih jago soal matematika, laki-laki lebih jago soal baca peta, laki-laki lebih jago soal menjadi insinyur. Itu saya beritahukan kepada Anda sekalian, itu adalah omong kosong belaka. Bukti sains menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak berbeda di otaknya waktu mereka lahir mengenai kemampuan matematika. Itu banyak bukti sainsnya. Salah satu yang paling terkenal adalah bukti sains dari ibu akademik saya, Profesor Elizabeth Spelke di Harvard University. Bahkan salah satu paper saya yang sudah dipublikasi itu menunjukkan pada umur 3 bulan kita sudah mengenal angka dan ruang dan itu tidak ada perbedaannya antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau kita kembali tanya apa yang terjadi di Indonesia, pertama itu adalah ekspektasi. Ekspektasi dari masyarakat semua bahwa yang bisa lanjut terus itu adalah lebih banyak di bidang STEM itu adalah laki-laki. Tetapi kalau kita bisa mengubah ekspektasi tersebut yang tersalurkan dalam sehari-hari, kalau perempuannya diberikan kesempatan, itu akan kita ubah. Poin yang terakhir adalah poin pragmatis. Data sains juga menunjukkan salah satu kunci meningkatkan bahwa perempuan-perempuan mau masuk ke STEM itu mempunyai role model, mempunyai panutan. Nah, ini belum data pasti, tapi saya sering ke SMA-SMA dan juga ke universitas-universitas, ke kampus. Dan setiap kali saya tanyakan, mungkin saya tanyakan ya, tanyakan ke para hadirin. Ayo sebutkan, siap-siap, ayo sebutkan ilmuwan wanita yang Anda kenal. Tuh kan Saya sebagai host juga bingung, ilmuwan 1, ya. detik 2, detik 3, detik 4, detik 5, detik, bingung kan? Tahu lagi kalau saya. Oke, ilmuwan pria, ilmuwan deh. Albert Einstein. Nah, langsung. Kenapa pada tidak kepikiran Marie Curie? Satu manusia yang mendapatkan 2 Nobel Prize di bidang kimia dan di bidang fisikanya. Tidak ada yang sepintar Marie Curie dan dia adalah seorang perempuan. Boleh tepuk tangan. Ya. Jadi, begitu kita tidak kepikiran siapa ilmuwan wanita, bagaimana adik-adik perempuan kita mau berpikir saya pun mau menjadi seperti itu. Oleh karena itu mungkin talk show, CNBC, media, ayo kita angkat perempuan-perempuan yang juga ilmuwan. Ya kita berharap semoga semakin banyak anak perempuan di STEM Indonesia ya, biar ada role model. Benar sekali, kalau kita nggak ada role model rasanya kayak ya kita nggak ada contoh keberhasilan, betul ya Bu Stella. Saya ingin ke Ibu Raisa sekarang. Bu Raisa, kalau kita berbicara tentang Sarinah, ini perbedaannya signifikan. Jauh sekali dulu saya kecil jalan-jalan ke sini dengan orang tua, dengan sekarang ini jauh sekali perbedaannya. Saya ingin lihat kalau kita rangkum Bu Raisa, apa keputusan-keputusan yang diambil ketika akhirnya bisa membuat Sarinah sedemikian rupa, tapi juga masih berkaitan dengan keputusan yang berkaitan dengan hati dan juga sesuai dengan visi. Silakan Bu Raisa. Jadi untuk konteksnya kan Sarinah adalah department store pertama di Indonesia. Jadi kalau kita bawa visinya Sarinah dengan hati, memang kita harus mengambil beberapa keputusan yang memang nggak common. Kalau dulu Sarinah sering banget nih ngobrol, kapan ke Sarinah gitu terakhir. Oh iya, dulu saya beli baju graduation di Sarinah. Orang tua saya beli kain untuk menikahnya di Sarinah, atau kita beli souvenir untuk urusan kantor di Sarinah. Tapi
makin sekarang dengan fungsinya dan visi Sarinah juga yang saya rasa harus diubah menjadi culture experience center. Disitulah beberapa decision yang memang harus diambil. Salah satunya adalah kita melakukan scale up dengan integrity. Kenapa kita scale up dengan integrity? Karena kalau bicara hati, kita bicara pelaku UMKM, kita berbicara mengenai pengrajin-pengrajin, mama-mama di desa-desa di Indonesia Timur, ibu-ibu, bapak-bapak pengrajin batik untuk bisa kita display barangnya dengan integritas yang lebih tinggi. Jadi untuk Sarinah bisa menjadi culture experience center, kami pun melakukan beberapa kurasi-kurasi yang jauh lebih ketat. Jadi kalau dulu kita pengennya cepat, pengennya banyak, sekarang mungkin kalau teman-teman ke Sarinah ngelihat barangnya lebih sedikit, lebih curated. Kenapa? Karena beberapa poin dari pemilihan barang-barang yang dijual di Sarinah ini sudah lebih detail, lebih dikurasi dengan hati gitu. Jadi di sini kita mengambil pengrajin, mengambil local brands juga yang memang punya integritas terhadap barang-barangnya sendiri, authenticity-nya, desainnya. Kalau kita ngomong desain, semua itu inspired, nothing is original kan. Tapi at the same time, originalitas itu akan datang pada saat mereka pede juga dengan produk-produknya. Mama-mama di NTT, di NTB juga pede dengan hasil dari ikatnya. Jadi mengacu kepada sejarahnya Sarinah sendiri, yang terkenal dengan asah, asih, dan asuh. Disinilah peran Sarinah sebenarnya untuk membuat cultural experience center berbasis retail yang kedepannya bisa menjadi ikon dari Indonesia sendiri. Oke, Bu Raisya, tadi Bu Raisya sempat mention juga tentang mengambil keputusan yang mungkin tidak populis, yang sedikit melawan arah gitu. Nah, di satu sisi harus memimpin dengan hati, harus memimpin dengan visi sesuai dengan arahan, tetapi at some point keputusan tuh kadang harus bertolak belakang dengan keinginan banyak orang. Itu biasanya somehow akan berat di perempuan atau wanita menjalankan itu gitu. Nah, bagaimana Bu Raisya melihat hal ini dan menyiasatinya? Sebenarnya what's funny is saya selalu info kepada tim yang ada di Sarinah. Everything is discussable and debatable. Jadi pada saat kita mengambil sebuah keputusan, kami selalu mulai dari data. Mulai dari data, lalu dari data kita akan mengambil beberapa hal yang memang sifatnya kualitatif, di mana perasaan itu muncul, bagaimana insting pun muncul. Jadi kalau mungkin saya bisa share, dulu setahun yang lalu saya masuk ke Sarinah itu ada sekitar 1.200 plus brands. Itu varies from fashion, wastra, makanan, dan lainnya. Lalu saya bertanya, dari 1.200 ini mana yang paling terbaik gitu loh. Dari kurasi tersebut akhirnya kita pakai data. Of course dengan data kita taunya top brands yang paling membantu kita secara revenue. Tapi in the end fungsinya Sarinah bukan sebagai retail biasa. Kami bukan department store biasa yang harus terus-terusan mencari revenue, mencari profit. Tapi fungsi Sarinah yang saya rasa lebih mulia adalah menjadi salah satu tempat, salah satu wadah untuk budaya Indonesia bisa sustain sampai ke mungkin ratusan tahun berikutnya. Jadi beberapa decision yang memang diambilnya susah, mungkin karena kita perempuan juga, jadi insting dan rasa-rasa yang itu justru akan muncul gitu. Ya. Seperti brand ini seharusnya bagus, kenapa? Karena mereka pakai pewarna alami. Mungkin hanya lokasinya tidak sesuai, lalu mungkin marketingnya mereka masih perlu dibimbing, ataupun dari tim Sarinahnya pun yang masih perlu kita lakukan beberapa FGD untuk kita tetap pilih brand itu walaupun salesnya belum bagus. Jadi kalau kita ngomongin only data, it can only go ya bagaimana yang paling menguntungkan, mana yang bawa traffic. Tapi kalau kita pakai hati, kita pakai insting, kita juga pakai beberapa kalau saya bilang kalau perempuan mungkin sedikit lebih sensitif ya. Kita akan cari tahu kain ini dibikin sama siapa. Saya selalu nanya,
saya nggak butuh brand-brand yang terkenal. Saya butuh kita di sini bisa memberikan, bisa membantu perempuan-perempuan, laki-laki di daerah untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih layak di daerahnya gitu loh. Jadi it's not about brands, it's about the authenticity, craftsmanship dan lain-lainnya. Itu yang kalau ngomongin data nggak akan matching Gak Mbak. akan, iya iya. Oke, baik kalau gitu terima kasih Bu Raisya. Boleh dong tepuk tangan juga untuk Bu Raisya. Sekarang saya ingin ke industri keuangan, ke Ibu Dewi. Bu Dewi, mungkin boleh diceritakan Bu Dewi, memimpin dengan hati dan visi dalam konteks industri keuangan seperti Pegadaian. Silahkan. Oh iya. Baik. Ya mungkin ini ya, saat ini Pegadaian ini memang sedang masa transformasi ya. Mungkin kalau ingat Bapak Ibu semuanya, tagline Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Itu orang berpikir kan datang ke Pegadaian kalau lagi ada masalah nih nggak punya uang datang ke Pegadaian naruh cincin 5 menit dapat uang gitu ya. Tapi sekarang orang datang ke Pegadaian transformasinya adalah orang punya uang dia menginvestasikan dananya itu untuk beli emas, menginvestasikan emas. Makanya sekarang Pegadaian punya Tring gitu ya. Nah dalam masa transformasi ini bagaimana itu tadi ya pertanyaannya adalah bagaimana memimpin dengan hati. Jadi kalau kita ingat Pegadaian ingat emas, jadi saya menggunakan kata emas. Jadi bagaimana memimpin dengan hati itu empower. E-nya emas itu empower. Jadi bukan kita menggunakan kekuatan kita untuk memaksa tapi lebih mengajak. Jadi kita mengajak bagaimana kita nanti bertransformasi gitu ya. Bersama-sama melakukan transformasi dari tadinya hanya berbisnis gadai sekarang juga melakukan istilahnya bullion bank ya untuk bisnis emas. Kemudian juga mindful. Mindful itu kita empati. Memberikan empati artinya kita mendengar sebelum bicara, memahami sebelum mengambil keputusan. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik, empati yang baik, sama-sama bisa melakukan transformasi. Kemudian otentik, A-nya otentik. Otentik berarti kita harus sebenarnya tadi ya role model. Kita harus menunjukkan contoh yang baik bahwa leader itu dipercaya. Leader dipercaya oleh timnya untuk bisa tim percaya bahwa kita nih diajak bertransform ke arah yang benar nih gitu ya. Menuju ke arah yang benar. Jadi kita sebagai role model menunjukkan bahwa kita punya integritas yang tinggi, kita bisa dicontoh oleh tim kita. Dan yang terakhir adalah kita harus memberikan dalam memimpin itu sebagai leader harus ada dampak bagi sesamanya, dari lingkungannya juga gitu, kira-kira itu. Bu Dewi, kalau kita berbicara tentang industri keuangan Bu Dewi, itu rentan sekali dengan trust. Gimana caranya kita bisa build trust ke customer, ke masyarakat, tetapi juga tidak menghilangkan ketegasan kita dalam memimpin, ketegasan kita dalam membuat regulasi di perusahaan, leadership yang tulus, leadership yang memakai hati. Silakan Bu Dewi. Iya, sebenarnya kalau kita membangun trust itu kan dibangun dari pengalaman secara jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi sebenarnya dimulai dari transparansi. Jadi contoh nih ya, misalnya contoh, kalau orang beli emas digital, itu kan nggak ada fisik emasnya ya. Tapi nasabah itu boleh setelah beli emas digital dia bisa cetak emasnya. Nah itulah di sini transparansinya. Kita harus transparan kepada masyarakat. Oh kalau mau cetak tidak bisa kita minta hari ini harus ada. Jadi harus transparan. Kita butuh waktu 30 hari loh untuk bisa emasnya itu bisa kita peroleh. Kenapa? Karena yang ada emas di kita ini gelondongan besarnya kilo-kilo. Mau dipotong cuma 5 gram kan kecil-kecil. Kan gak mungkin gitu dalam 1 hari bisa jadi. Sehingga perlu waktu 30 hari
Dan itu harus komit saya rasa ya. Harus ada komitmen bahwa benar 30 hari itu emas itu harus tersedia. Nah itulah membangun trust kepada masyarakat. Dan secara rule memang itu kita akan patuhi gitu ya. Kalaupun misalnya permintaan emas begitu tinggi sehingga pabrik emas ini mungkin ya, karena Pegadaian punya pabrik ya, Galeri 24, pabrik emas itu dari 24, terlalu banyak ordernya sehingga ada delay, itu pun juga harus dikomunikasikan sehingga masyarakat juga tahu, oh ya, dan ada antrian gitu ya. Jadi yang antri duluan dia akan dapat duluan, sehingga orang oh dapat kok kita meskipun ada agak delay gitu, dan itu diinformasikan. Jadi memang dari sisi transparansi itu penting, dan kita harus komit gitu ya dengan apa yang sudah kita janjikan. Oke, dan harus terbuka untuk komunikasi juga ya Bu Betul, ya, agar betul. trust itu bisa muncul. Iya. Masih dari industri keuangan, kalau dari Bu Rista sendiri memimpin dengan hati dan visi industri keuangan plus asuransi. Apalagi asuransi ini basisnya benar-benar trust sekali gitu kan Bu. Bagaimana Bu Rista? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi harus ya memimpin dengan hati. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan manusia, bukan dengan robot gitu ya. Dan manusia itu punya hati, punya perasaan, punya keinginan gitu kan, punya cara sendiri gitu ya. Jadi memang nggak ada pilihan, harus dengan hati. Dan di AIA kami menempatkan people itu sebagai center of everything gitu ya. Jadi people itu siapa sih yang berkaitan dengan perusahaan asuransi? Tentunya ada karyawannya, ada tenaga pemasarnya, dan terutama yang terpenting adalah konsumennya gitu ya. Dan terlebih-lebih yang namanya asuransi ini kan perlindungan di saat duka ya. Nah kedukaan itu kan merupakan sesuatu yang emosional gitu ya. Jadi memang harus dihadapi dengan hati gitu, dengan hati yang benar, dengan empati yang benar untuk bisa membuat perusahaan asuransi itu gaining trust daripada konsumennya. Dan selain itu juga memang prinsip-prinsip yang kita berlakukan di perusahaan asuransi AIA ini, kita mengenal ada 3 hal, yaitu CCH, CCH yaitu courage, clarity, and humanity. Jadi AIA di 18 market itu memiliki prinsip yang sama, dan yang terakhir ini yang sangat berkaitan dengan humanity yaitu empathy gitu ya. Dan di saat kita menilai penilaian di akhir tahun juga kita tidak melulu melihat apakah Anda mencapai what-nya gitu kan. What-nya itu sesuatu memang gitu ya. Tapi enggak itu yang menjadi semuanya. Penilaian atas hasil kerja itu tidak dinilai dengan what, tapi juga how. How do you achieve it gitu kan. Tentu saja dengan the right leadership, dengan empathetical terhadap permasalahan yang ada gitu ya. Itu menjadi bagian dan dinilai sebagai penilaian performance yang baik bila kita menerapkan nilai-nilai empatik atau humanity, seperti itu. Pertanyaannya mungkin sama juga dengan Ibu Dewi tadi. Bagaimana akhirnya kita bisa memimpin tegas tetapi tetap manusiawi? Karena ya asuransi kita nggak bisa berbohong gitu. Maksudnya kita memerlukan hal-hal yang tegas, hal-hal yang strict sesuai dengan regulasi. Tetapi at some point tadi kita berhubungan dengan manusia. Apalagi asuransi, very human oriented banget gitu. Gimana Ibu Resta? Kalau mungkin saya tidak menilainya dalam bentuk ketegasan. Tapi saya ingin menggunakan kata ketepatan. Ya gitu ya. Apakah diperlukan ketegasan dalam hal itu? Nah, apakah kita membutuhkan kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu? Jadi belum tentu segala sesuatu itu dibungkus dalam kata ketegasan. Ya. Kalau saya lebih suka tepat gitu ya. Dan tepat itu membutuhkan bisa ketegasan, kebijaksanaan, being empathic gitu ya. Jadi kalau saya melihat segala sesuatu dinilai dengan benar atau salah, atau juga tadi bahkan saya bilang bahwa kita tidak menilai dari what-nya saja tapi juga how gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita melihat untuk bisa melakukan yang terbaik itu tidak melulu, kalau saya kan di bidang hukum ya, saya bilang bukan melulu untuk melakukan yang
sesuai dengan peraturan. Karena kita mau hidup lebih dari sekedar memenuhi peraturan, tapi yaitu mendukung, mempromosikan nilai-nilai yang beretika gitu kan. Dan etika itu jauh lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Walaupun itu perlu ya, dan itu wajib kita lakukan gitu ya. Tapi yang lebih tinggi itu adalah bahwa kita harus setiap saat itu menjadi wanita-wanita atau pria-pria atau pekerja-pekerja yang ethical. Jadi demikian. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk kelima narasumber saya. Mungkin terakhir sebelum saya tutup sesi ini. Karena penonton kita dan tema kita ini adalah perempuan, saya ingin tahu apa yang bisa para narasumber saya di sini sampaikan untuk perempuan di luar sana yang ingin melangkah ke industri serupa dari ibu-ibu, singkat saja. Tetapi mungkin at some point masih ada insecurities gitu loh. Kita kan gak bisa deny, sejago apapun kita masih ada insecurities. After pregnancy, we still have insecurities. After a certain level, we still have another insecurities. And then how to address those problems. Saya mulai dari Bu Dia Rohoro tersebut. Baik, insecurity. Saya yakin pasti semua orang yang ada di sini ada insecurity. Baik itu yang ditunjukkan maupun yang tidak ditunjukkan, begitu. Dan yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita merangkul dulu insecurity itu. Kita mengakui bahwa kita ada keterbatasan mungkin, ada hal yang kita merasa kita masih kurang. Sehingga ini seharusnya menjadi pemicu semangat untuk kemudian kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu, misalnya contoh insecurity-nya tidak suka public speaking. Otomatis untuk kita fight gitu ya, untuk kita kemudian bisa overcome insecurity tersebut, kita harus practice. Begitu. Jadi memang segala sesuatu hal itu harus diawali dengan keberanian. Kita harus berani dan kita harus yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan berikutnya adalah kita harus willing to try. Kita harus berupaya dan ada effort gitu untuk melakukan segala macam hal yang kemudian bisa membantu kita untuk mengurangi rasa insecurity ataupun insecure tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya, di sisi lain juga kita harus mengetahui, saya yakin semuanya di sini juga mempunyai purpose-nya yang berbeda-beda. Tadi saya senang sekali mendengarkan dari masing-masing pembicara di sini, bukan hanya inspiratif tapi mempunyai inovasi di bidangnya masing-masing gitu. So we all have a purpose. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah dengan sense of purpose itu, apa sih yang harus kita lakukan untuk memulai, kan begitu. Ketika kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, yang tidak kalah penting adalah untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah apapun yang merupakan mimpi kita untuk kedepannya, kita harus menikmati prosesnya, menikmati ups and downs-nya, struggle-nya. Tidak terlihat, kita semua di sini pasti sebagai perempuan tentunya dalam menjalankan lini karirnya masing-masing, kita juga banyak tantangan dalam arti kata bagaimana memanage waktu begitu ya, untuk baik itu keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk diri kita sendiri juga begitu. Lalu kemudian bagaimana kita juga bisa selalu hadir di dalam pekerjaan kita, karena kita tahu kembali lagi niat kita karena mau berdampak untuk masyarakat secara keseluruhan, ya kita harus all out, kita harus 100% gitu melakukan segala macam hal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah maka dengan menghadapi itu tadi ups and downs ya kan, kita harus kembali lagi menikmati prosesnya, karena keberhasilan itu tidak ada yang instan. Tapi keberhasilan itu juga harus kita jemput gitu. Nggak cukup kalau misalnya kita hanya berdoa di rumah dan berharap gitu bahwasanya aduh kepingin banget dagangan saya laku tanpa kita melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan begitu. Oke, jadi sebenarnya mempunyai insecurities itu normal ya. Gak apa-apa punya insecure berarti. It's okay, asal kita tahu cara menyelesaikan. Terima kasih Bu Dia Rohoro. Selanjutnya dari Ibu Stella Christy. Yang tampaknya gak punya insecurities kayaknya ya. Banyak. Justru banyak, oke. Aja. Ini untuk seluruh wanita hebat di Indonesia. Dari saya, stop being a nice girl. Nah loh, kenapa kita nggak boleh jadi nice girl? Stop being a nice girl.
Saya serius, ini pesan saya. Ini bukanlah kata-kata asli saya. Ini adalah dari seorang wanita yang sangat saya kagumi, Maya Angelou, seorang writer. Kita sebagai wanita terlalu sering meminta maaf. Dikit-dikit minta maaf. Kita sangat tidak mau untuk konflik. Kita tidak mau untuk bilang saya tidak setuju. Atau bahkan untuk bilang tidak, saya tidak mau untuk melakukan itu. Kita sulit sebagai wanita. Tetapi jangan salah, ketika kita hanya ingin menyenangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, demi nice, kita hanya ingin menghindari konflik untuk supaya merasa bahwa oh saya itu orang baik, kita akan kehilangan suara. Kita akan kehilangan arah apa sebenarnya yang benar, apa sesungguhnya yang harus kita kerjakan. Bahkan juga kita akan menghilangkan suara orang-orang yang mungkin tidak hadir pada saat itu di ruangan itu, yang sebenarnya harus diperjuangkan. Saya akan bacakan quote dari Maya Angelou waktu dia bilang, "Stop being a nice girl. When you are always agreeable, always polite, and always cautious not to upset anyone. To avoid conflict, you avoid conflict at the cost of clarity and truth." Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, stop being a nice girl and be who you are. Wih, keren. Maya Angelou ya, ibu-ibu jangan salah, jangan Maya Estianty, Maya Angelou. Stop being a nice girl. Oke, saya habis ini nggak akan jadi nice girl. Oke, salah. Ibu Dewi, silakan Bu Dewi. Baik, mungkin hampir sama ya. Jadi kalau saya melihat orang yang insecure, pertama be yourself. Jadi jadilah diri kita sendiri versi terbaik kita. Yang kedua, kita pahami uniqueness-nya diri kita. Kita tuh unik apa sih gitu, kan setiap orang beda-beda. Sehingga kita jadi pede gitu, kita ternyata ada uniqueness-nya. Yang ketiga, kita harus tidak pernah berhenti belajar. Kita harus selalu meningkatkan kapabilitas kita. Yang keempat, build community. Karena dengan kita punya community, kita ada uniqueness, kita bisa semakin mengembangkan kapabilitas kita. Dan yang terakhir, yang tadi Bu Roro bilang, kita punya purpose. Purpose itu yang harus kita perjuangkan untuk bisa kita capai. Mungkin itu, makasih. Baik, kalau gitu terima kasih. Bisa tambahkan Bu Dewi dan Boleh, saya boleh. alumni Sanur Girls School. Wow, tepuk tangan. Berarti satu alma mater atau gimana? Satu alma mater, keren. Kalau dari Ibu Raisya? Kalau saya tuh melihatnya every single person in this earth itu consists of different, kayak bikin masakan gitu loh. Ingredientsnya berbeda-beda. Jadi there must be something in us yang orang lain nggak punya gitu. Jadi ini mungkin seperti Bu Dewi bilang uniqueness ya. Kita itu mungkin unique in one point. Tapi balik lagi bisa aja mungkin sama-sama orang lain. Tapi balik lagi purpose-nya mungkin berbeda, cara berpikirnya berbeda, pendidikannya berbeda. Jadi kalau kita ngomong insecurity nggak bakal habis. I think if you talk to anyone, nggak mungkin nggak punya insecurity. But then at the same time, saya selalu berpikirnya adalah even di saat kalau lagi nggak happy aja sebenarnya there's so much to learn gitu loh. Jadi dari insecurity ini apa sih yang sebenarnya saya bisa belajar? Jadi makanya kita harus belajar lagi, menggali lagi, dan memang kalau ngomongin konflik setiap hari aja saya punya konflik sama diri saya. Pakai baju yang mana ya gitu, itu bisa setengah jam gak keluar-keluar kamar gitu loh. Jadi konflik is an everyday trial. Jadi semua yang memang harus dipecahkan, harus di-decide ya, it's a very human nature and we can only understand what we want sampai kita terbiasa dengan mengambil keputusan-keputusan itu gitu loh. Dan di tahun 2026 ini
saya rasa udah cukup adil ya. Kita bisa menjadi apa yang kita mau. And I always think sebenarnya competition adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa overcome, bisa sadar akan kemampuan kita sendiri tanpa harus meremehkan orang lain, we can go far. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan juga untuk Ibu Raisya. Dan terakhir, Ibu Rista. Aduh, saya sangat terinspirasi sekali nih ya. Betul. Juga akhirnya kepengen juga mengeluarkan sesuatu gitu kan. Tadi saya suka dengan Maya Angelou bilangnya adalah stop being a nice girl gitu ya. Mungkin saya akan pakai kata stop juga. Stop undermining yourself. Oke. Stop belittling yourself gitu ya. Or stop limiting yourself. Kenapa? Saya mau kasih beberapa contoh bahwa wanita itu sebenarnya kuat banget. Kita nanti wanita melahirkan, harus memelihara anak-anak kita, harus juga menjadi istri yang baik, kakak yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, itu semua udah multi job gitu ya. multi Itu role. menandakan multi role yang menandakan bahwa wanita itu sangat strong Ya. gitu kan. Dan kemudian satu kata kalau di dalam agama saya, wanita itu menjadi penolong. Nah kalau penolong itu harus bisa lebih kuat daripada yang ditolong gitu kan. Jadi buat saya kenapa kita mesti belittling ourselves atau kemudian limiting ourselves, itu karena banyak sekali budaya-budaya ya. Kamu paling menjadi seorang istri, udahlah masak aja di rumah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Tapi saya rasa itu yang mesti kita dobrak. Asumsi-asumsi itu, batasan-batasan itu yang mesti tidak lagi boleh kita ucapkan gitu ya. Nah tapi kalau pertanyaannya tadi adalah, terus kalau kita merasa still insecure apa gitu kan, ya hadapi. Karena kegagalan itu adalah karena tidak mencoba sama sekali. Tapi kalau Anda sudah mencoba dan pada saat Anda mencoba Anda memapping semuanya gitu kan ya. Apa sih, kenapa sih saya khawatir, kenapa sih saya takut gitu ya. Dan kemudian kita mempersiapkan diri kita gitu ya. Oh ternyata kurang dananya, oke kita persiapkan. Oh ternyata saya mesti suaranya lebih baik, oke kita latihan menyanyi gitu kan. Nah pada saat kita tahu kelemahan kita apa dan kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan rasa percaya diri, itu akan menjadi cara yang luar biasa sekali menghadapi insecurity kita. Jadi gunakan self assessment kenapa kita merasa insecure. Nah terus kemudian kita hadapi satu persatu. Tapi please jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalau kita berhenti mencoba, kita sudah pasti jadi gagal. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk Bu Rista. Setuju banget, kadang tuh insecure nggak datang dari luar ya Bu Risa ya. Sebenarnya somehow it comes from within. Terus kita belum assess diri kita sendiri, akhirnya kita cuman berpikir kayaknya kita nggak mampu, kayaknya kita nggak bisa. Padahal sebenarnya kita belum mencoba. Dan lagi-lagi stop being nice girl, saya suka banget lagi. Itu emang perempuan tuh harus stop being a nice girl. Oke, sebelum saya tutup saya mau membuka dulu sesi tanya jawab. Di sini saya persilakan boleh? Mbak yang hijab merah, namanya siapa, dari mana, pertanyaannya untuk siapa? Nama saya Ajeng, saya dari PKBM Ciliwung sebagai guru. Pertanyaannya, kita bekerja dengan hati dan mengetahui akar masalah di mana, tapi leader menginginkan visi yang berbeda. Apa yang wajib saya lakukan? Terima kasih. Oke, jadi visinya bentrok dengan ibu, visi pemimpin dengan ibu berbeda. Sering lagi ini ibu-ibu terjadi ya kan? Oke, saya mau mulai dulu dari satu-satu deh. Bu Dia Roro dulu boleh? Bagaimana mengatasi hal ini? Ibu ketawa-tawa kayaknya relate ya. Pertanyaannya menarik ya. Jadi pada prinsipnya, I think at the end of the day, we all have something to bring to the table gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang kita merasa ini adalah jalan keluar yang terbaik gitu. Karena kita melihat langsung di lapangan kebutuhannya seperti apa. Kalau buat saya yang terpenting adalah communication. Karena segala sesuatu hal itu kita bisa rumuskan bersama-sama melalui komunikasi. Komunikasi berdasarkan data, berdasarkan fakta yang di lapangan seperti apa. Lalu kemudian membuka diri untuk mendengarkan juga bagaimana perspektif orang lain. Sehingga ketika kita membangun komunikasi yang sehat dan produktif, baik itu dengan pimpinan kita, baik itu dengan kolega kita, baik itu dengan tim kita bahkan bisa mendengarkan sesuatu hal yang mungkin awalnya kita tidak pernah terfikirkan. Iya. Tapi kita merasa ini bisa menjadi added value terhadap sebuah tujuan yang ingin kita capai. Sehingga kembali lagi komunikasi
openness gitu ya, membuka diri untuk mendengarkan juga, jadi tidak dengan ego. Ya kan, kalau dengan ego pasti kita kepinginnya ya harus sesuai keinginan saya gitu. Tapi kita nggak willing untuk mendengarkan orang lain. Nah maka dengan openness itu tadi kita secara kolektif bisa merumuskan sesuatu entah itu kebijakan atau apa yang selayaknya terbaik. Karena kita udah mendengarkan sudut pandang yang berbeda-beda dan kita ambil yang baik-baiknya dari semuanya. Oke, jadi communication dan juga kalau bisa communication with no ego. Jadi bisa mendengarkan. Oke, kalau dari Ibu Kristi, Bu Stella Kristi. Pertama-tama selamat, berarti Anda sudah punya visi sendiri. Itu langkah Paling nomor penting, satu ya. Begitu Anda punya visi sendiri, itu adalah suatu jalan fondasi bahwa Anda akan bisa menjadi pemimpin suatu saat. Yang kedua, satu yang saya pelajari, kita harus teguh dalam prinsip dan dalam visi, walaupun tentu saja mendengarkan orang lain, tetapi fleksibel dalam misi dan dalam tugas. Jadi kita harus bisa memikirkan apa mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengakomodasi setengah dari visi saya, setengah dari visi pimpinan saya, agar secara keseluruhan tetap yang baik itu terjalankan. Jadi mungkin tidak berarti bahwa satu visi harus seluruhnya itu utuh dijalankan pada saat yang bersamaan. Mungkin bisa dicicil. Oke. Tapi itu teguh dalam prinsip, dalam visi, Oke. fleksibel dalam pelaksanaan. Oke, berarti adaptif, visinya tetap dipegang tapi pelaksanaannya harus adaptif. Seperti itu. Dari Ibu Dewi, silahkan Bu Dewi. Udah susah nih jawabnya. Lumayan. Baik, sebenarnya kalau visi berbeda itu kita cari titik temu ya sebenarnya ya. Cuman mungkin ada hal-hal antara visi atasan dan bawahan ya. Kalau ada hal-hal yang memang secara ketentuan perundang-undangan itu melanggar, tentunya kita nggak bisa ikutin itu ya. Jadi kita mesti lihat gitu ya. Kita harus tadi teguh pada apa yang harusnya kita lakukan. Dan memang bagaimana kita bisa menyesuaikan atau bisa melaksanakan apa yang antara atasan dengan bawahan itu supaya sesuai. Memang kita harus memikirkan cara terbaik untuk bisa menggabungkan. Nah, menggabungkan itu tentunya dengan melihat tadi sama dengan Bu Ror sampaikan komunikasi tentunya ya, komunikasi supaya terjadi penyatuan itu yang bisa selaras, penyelarasan. Itu sih. Tapi kalau yang melanggar aturan tentunya kita nggak bisa tolerir gitu ya. Jadi yang memang benar-benar itu bisa dilakukan. Itu aja. Oke, baik. Komunikasi untuk berusaha ketemu titik temu artinya negosiasi juga. Baik, terima kasih Bu Dewi. Kalau dari Bu Raisya? Sebenarnya ini masalah yang pasti semua orang bakal hadapi. Mungkin berbeda kepentingannya, namun pasti perbedaan itu yang menurut saya harus diterima dengan keterbukaan dulu gitu. Jadi menurut saya hal yang paling susah itu menjadi pendengar ya, bukan menjadi pembicara. Jadi pada saat kita ngobrol juga dengan atasan ataupun peer, lebih baik kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat dulu dari sudut pandang mereka apa sih yang berbeda dengan kita. Apalagi kalau misalnya caranya yang berbeda. I think we have to be very open. Semua orang mempunyai pengalaman yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Namun kalau kita mempunyai kesamaan yaitu value-nya sama, purpose-nya sama, hasil akhirnya pun sama. Beberapa hal yang memang berbeda itu harus diterima in a way tadi seperti dibilang oleh Ibu Dewi juga. Beberapa hal itu kita harus stick dengan GCG-nya. Apakah ini sesuai dengan etika pekerjaan kita, apakah ini sesuai dengan peraturan dan lainnya. Kalau memang sepanjang perbedaannya itu tidak melangkahi sebuah peraturan ataupun kebijakan yang ada,
rasanya semuanya seharusnya at some point bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Tapi memang kadang-kadang kan caranya ya yang agak berbeda. Saya selalu bilang kita nggak bisa pilih atasan kita, jadi kitalah yang mungkin yang masih perlu harus belajar, kita strict dengan apa yang menurut kita terbaik, komunikasikanlah dengan baik gitu. Nggak gampang tapi nanti sedikit-sedikit kita akan punya sebuah resep lah untuk cara bisa ngobrol tanpa harus mengurangi yang menurut kita adalah value dari diri kita juga gitu. Jadi semangat karena itu bakal selalu kita hadapi iya. dalam keadaan apapun. Semakin kita sering berurusan dengan konflik-konflik seperti itu, semakin memperkaya diri kita juga gitu. Oke, semakin kita ketemu dengan banyak konflik, semakin itu juga memperkaya kita. Kalau dari Bu Rista? Ya sudah banyak banget tadi jawabannya. Tapi kalau saya sangat suka perbedaan. Karena perbedaan itu membuat lebih colorful dan kemudian juga berarti semua orang memikirkan begitu banyak hal. Jadi tidak hanya, kalau semuanya satu warna itu bahaya sekali gitu ya. Jadi yang bagus itu memang kalau ada perbedaan gitu ya. Nah tapi kalau di dalam konsep atasan dan bawahan gitu. Perbedaan itu harus dikomunikasikan. Jadi ada forumnya gitu kan. Dengan one on one, dengan atasannya kita komunikasikan apa pendapat kita gitu kan. Dan mengapa kita berpikir seperti itu. Dan mengapa kita tidak setuju dengan pendapatnya beliau mungkin ya. Jadi yang pertama mesti kita komunikasikan. Tapi kalau sudah dikomunikasikan, kita lihat hierarkinya. Karena dia adalah atasan, tentu saja kita berikan hak sebagai seorang atasan gitu ya, yaitu memutuskan yang terbaik untuk kepentingan semuanya gitu kan, dan memang dia ada dalam posisi itu. Dan setelah kita mengkomunikasikan, kemudian dilaksanakanlah suatu visi tertentu walaupun kita tidak suka gitu ya. Tapi pada saat kita keluar ruangan, kita tetap harus uphold satu visi itu. Itu kena namanya collective liability gitu ya, kita bersama-sama bertanggung jawab untuk keluarnya. Karena saya menerapkan hal ini dalam misalkan konsep manajemen. Ada kalanya saya tidak setuju gitu kan. Tapi pada saat setelah saya bertanggung jawab untuk mengemukakan kenapa saya tidak setuju. Tapi kalau sudah kemudian menjadi keputusan bersama, tetap kita harus laksanakan bersama-sama. Oke, jadi penting untuk tetap menyuarakan apa yang jadi pandangan, tetapi once sudah diputuskan karena memang itu adalah hak dari pimpinan, dijalankan dengan sepenuh hati juga. Yang penting sudah diutarakan. Ya, oke. Thank you ya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber. Saya masih punya satu pertanyaan lagi, hadirin. Karena kita waktunya terbatas, jadi saya persilahkan. Adakah yang ingin bertanya? Satu lagi pertanyaan. Ada? Jika tidak ada, oke boleh Kak, silahkan. Namanya siapa, dari mana, dan kalau bisa ditunjuk narasumbernya yang mau menjawab siapa ya Kak ya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Epta. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya nggak lebih ke bertanya ya, Bu, tapi lebih ke meminta dari mungkin beberapa ibu narasumber yang terhormat ini sepatah dua patah kata untuk kami para wanita ini supaya selalu bersemangat untuk menjadi Kartini untuk diri kami sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semangat untuk jadi Kartini diri sendiri. Mungkin saya mau mulai dari Bu Dia Roro, singkat-singkat saja. Agar semangat ya. Jadi semangat, oke. I think the most important thing adalah ketika kita bangun pagi, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, diberi kesempatan untuk melakukan apapun yang kita inginkan sebetulnya. Maka ketika kita bangun tidur, kita niatkan ke dalam diri hati kita gitu ya, bahwasanya hari ini saya bersyukur atas kesehatan, ya kan, kesempatan. Lalu kemudian lakukanlah hal-hal yang membuat kita lebih dekat terhadap mimpi kita, apapun itu. Dan kita semua di sini kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, kita semua mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Sehingga dalam kita berproses, kita harus identifikasikan saja gitu, apa yang bisa saya lakukan hari ini. Hari ini, mindfulness is so important. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita mikirnya terlalu jangka panjang, terlalu overwhelming gitu. Karena kita tahu ini pasti sulit banget untuk menggapainya.
Tapi kalau kita menghadapinya dengan setiap hari kita punya micro goals yang bisa kita lakukan di hari itu dan kita bangun dengan intention yang baik, mudah-mudahan dari situlah akan bangun rasa bersyukur tapi juga rasa kita bisa menikmati prosesnya dengan 100% begitu. Oke, boleh berikan tepuk tangan, terima kasih. Mohon maaf ya dari satu aja soalnya waktu kita sudah habis, terima kasih. Itu dia tadi, boleh dong sekali lagi yang lebih semangat tepuk tangannya untuk seluruh narasumber saya. Terima kasih, semoga apapun yang disampaikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan juga bisa membuka karakteristik kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau gitu langsung saya persilakan untuk seluruh narasumber, kita bisa akan memberikan sesi awarding ya. Kami akan mengundang Mas Wahyu Daniel selaku CEO dari CNBC Indonesia untuk memberikan awards kepada seluruh penerima penghargaan. Saya akan mulai dari Top Woman in Global Trade Diplomacy, akan diberikan kepada Ibu Diah Roro, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Oke, penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada Top Woman Advancing Research and Innovation kepada Ibu Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dan selanjutnya, Top Woman in National Brand Revitalization akan diberikan kepada Ibu Raisya Syarfuan, Direktur Utama PT Sarina. Dan berikutnya, Top Woman in Shaping Future Ready Organization akan diberikan kepada Tribuana Tunggadewi, Direktur Human Capital PT Pegadaian. Dan awards terakhir akan diberikan Top Woman in Financial Protection, Ibu Rista Katrini Manurung, Direktur Hukum dan Kepatuhan AIA. Baik, dari Ibu Rista mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu Rista? Sepatah dua patah kata, saya persilahkan. Baik, wah ini merupakan satu kehormatan buat saya untuk bisa mendapatkan award dari CNBC untuk Top Financial Protections. Ini membuktikan bahwa financial protection itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan saya sangat berterima kasih untuk penghargaannya malam ini dan juga diberikan kepada wanita-wanita hebat yang ada di samping saya. Semuanya ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa. Terima kasih, all the best for CNBC. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada hari ini. Mengandung semangat, spirit yang tinggi, mewariskan cita-cita ibu kita, R.A. Kartini yang sudah mewariskan keberanian, apalagi ya, kelantangan menyuarakan pendapat gitu ya. betul. Dan juga bisa keluar dari zona nyaman, itu semua yang banyak tadi kita pelajari dari hal ini gitu. Dan bukan berarti kita tuh nggak bisa berada di field-field yang man dominated, ternyata ya. Peran perempuan justru dibutuhkan gitu. Kalau tadi ada quote-nya, oh ternyata begitu dijajarin di satu meja, kita lebih pinter ya. Makanya jangan main-main sama perempuan. Jangan lupa juga, stop being a nice girl. Iya, stop being a nice ya. Jadi perempuan yang jangan selalu kasih kata maaf dikit-dikit maaf ya. Jangan, gak apa-apa. Terima kasih sekali atas semua yang sudah mensupport acara ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Senang sekali bisa berkumpul dan merayakan perempuan Indonesia. Mari kita jantikan momentum Top Woman Fest CNBC Indonesia ini. Di hari ini sebagai pengingat bahwa perempuan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk terus berkarya, berdaya dan memberi dampak nyata bagi sekitar. Iya, dan semoga inspirasi dan wawasan yang kita dapatkan hari ini tidak hanya berhenti di ruang diskusi tetapi juga menjadi bahan bakar untuk terus melangkah maju dan juga menciptakan perubahan. Dan tentunya acara hari ini bisa terselenggara dengan baik berkat dukungan dari PT Pegadaian, PT Bank BTPN Syariah Tbk, AIA, Sanga-Sanga Sing Ada Lawan, PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum dan juga didukung oleh Sarina, An In Journey Retail. Sekali lagi saya Maria Katarina. Dan saya Syafina Sasyar pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Top Woman Fest tahun depan. Bye.